Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke coy, udah 2 hari gue bolak-balik bengkel bubut ya. Ternyata gue lupa coy, gue nggak lihat status WA-nya gitu. Dan ternyata liburnya itu sampai hari Minggu dan buka kembali Senin karena beberapa karyawannya itu ada yang mudik juga gitu. Nah jadi kemungkinan untuk beberapa proses dimulai hari Senin kita ya cuy ya. Nah jadi kali ini kita bahas sesuai tema dulu, oke cuy. Nah oke, simak video dari awal sampai akhir biar tidak terjadi salah paham. Mudah-mudahan apa yang gua sampaikan semoga bermanfaat, oke cuy. Nah di sini gua bakal menjelaskan tentang perklep yang cocok buat khususnya buat yang buat up ya cuy ya. Nah di sini gue sampaikan sesuai pengalaman, di luar pengalaman gue yang punya perhitungan sendiri atau punya penjelasan sendiri atau punya argumen sendiri, silakan kalian buat video atau channel kalian sendiri dan lalu jelaskan biar bermanfaat juga untuk orang lain gitu. Oke, yang seperti tadi gue bilang di awal, untuk perbubutan itu buka hari Senin coy, buka hari Senin ya gitu. Ya mungkin beberapa cuma libur 2 hari, yang ngerjain beberapa part gua itu libur sampai Minggu gitu dan buka kembali hari Senin. Nah sebenarnya banyak banget komentar atau problem tentang perklep ya yang cocok itu buat motornya apa gitu. Sebenarnya udah pernah gua bahas tipis-tipis cuy ya. Nah jadi pada dasarnya buat kalian yang ingin upgrade perklep apalagi sudah merubah noken ya. Nah yang disayangkan dari gua yang dalam penjelasan ini, gua nggak banyak ukur coy, ukur perklep gitu. Gua nggak banyak ukur perklep dari berbagai merek, jadi gua nggak tahu harus menggunakan perklep apa. Intinya gua cuman menjelaskan penjelasannya gitu. Nah sebenarnya banyak sih produk perklep ya yang aftermarket di luaran sana gitu dengan berbagai ukuran gitu. Nah buat kalian yang mengganti perklep, jangan sampai asal-asalan pilih coy, karena pada umumnya itu biasanya untuk motor-motor sekarang atau motor bebek atau motor matic biasanya itu tingginya di kisaran 32 mili. Nah tinggi itu ini coy 32 dan 34 mili coy. Nah jadi di antara itu coy, jangan sampai seharusnya pakai 32 malah dipakaikan 34. Nanti alhasil terlalu keras tekanannya coy, yang bisa menyebabkan motor jadi susah nyala, noken as cepat kegerus, bahkan part-part lainnya juga ikut termakan gitu akibat hanya perklep. Dan juga sebenarnya untuk yang mau upgrade perklep yang bagusnya itu bukan ganti perklep racing sebenarnya gitu, bukan berarti perklep racing itu jelek. Nah semua juga menurut gua bagus, yang penting sesuai peruntukannya, karena di dalam merek perklep itu ada beberapa jenis dan tipe, dari yang mulai harian, daily race atau daily daily harian lah pokoknya, yang buat race, yang buat touring dan lain-lain. Intinya yang buat harian atau buat touring pakainya yang smooth aja, nggak usah terlalu keras banget coy. Kalau ini sih masih empuk coy, karena ini Swedia Thailand ya coy ya. Swedia itu jenisnya banyak coy. Ini udah biasa gua pakai gitu. Harganya itu kalau ini Swedia itu sekitar 100 sampai 150-an paling mahal. Nggak ada sih. Intinya kisaran 130-an lah. Nah, yang lebih di bawah 100 juga ada, yang 40.000 aja ada gitu. Intinya kembali lagi ke masing-masing itu mah ya. Nah jadi kenapa gue bilang yang bagusnya itu subsidi dari motor standar lain. Nah itu lebih bagus karena keawetannya lebih teruji gitu, apalagi untuk harian ya. Contoh kayak model Beat pakai perklep dari Shogun 110 yang lama, pakai luarnya doang, karena untuk Shogun itu pakainya in sama out. Jadi innya itu yang di dalam yang kecil, yang luarnya itu yang gedenya coy, kayak begini nih. Nah, jadi seperti itu. Nah jadi simpel aja coy.
Jadi kalian tinggal menentukan ukurannya 32 atau 34. Yang kedua, untuk harian jangan sampai terlalu keras, dan untuk rest itu bebas-bebas aja sih coy. Ya walaupun mengandung resiko coy. Karena dari dulu walaupun buat rest ya gue jarang menggunakan yang hard banget gitu. Ya walaupun dari merek tertentu walaupun hard biasanya gitu, untuk rest itu nggak terlalu keras ada coy. Itu biasanya gue pakai yang kayak gitu. Dan juga ada juga yang hard itu bener-bener keras banget coy, jadi bener-bener keras, walhasil ke yang lainnya agak berat menurut gua gitu ya. Makanya banyak pertimbangkan gitu. Nah mungkin dari segi ukuran gua belum mengukur, misalkan contoh Vario cocok nggak bang pakai pair clamp Shogun, pakai clamp smash. Nah disitu minus dari penjelasan gua belum mengukur karena nggak ada buat apa ya, nggak ada buat ini ya coy penjelasannya gitu. Gua nggak mau asal ukur aja tapi nggak dipraktekin di depan mata gitu, jadi belum ada pengalaman untuk pengukuran tersebut gitu. Dan juga untuk di beat itu kayak model pair clamp Shogun, gue juga belum tahu batasan liftnya sampai berapa ya ketika benar-benar standar posisi clampnya gitu. Nah akan tetapi bisa juga dengan dimodif, di scrap bahasanya gitu, itu agar bisa lebih tinggi lagi liftnya dan menggunakan pair clamp yang sama. Cuman scrapnya juga ada batasan coy. Nah di gua sendiri untuk scrap itu nggak bisa lebih dari 1,5, walaupun pada dasarnya bisa, tapi umumnya gua pakai 1 mili scrap gitu. Karena kalau scrapnya berlebihan terkadang ini versi gua sendiri menurut gua ngaco coy, jadi agak ngaco durasinya gitu, dibikin berapa aja kalau menurut gua gitu. Pokoknya di head itu jadi ngaco, bukan cuman durasi, angka, rasanya atau gimana, pokoknya ngaco aja. Itu versi gua, terserah kalau ada yang bilang scrap misalkan 2,5 mili itu bisa bang ini enak ya, terserah gitu, masing-masing punya asumsi. Nah jadi dari banyaknya pertanyaan subsidi atau pair clamp yang cocok buat motornya itu apa gitu, gue belum bisa jawab karena gue nggak ngukur signifikan coy. Jadi gue nggak berani buka suara bahwa pair ini itu bisa atau enggaknya di motor kalian gitu. Ya pada intinya kalau mau ganti pair clamp ya kalian harus teliti coy, jarak gap ininya coy. Gap ini harus diperhatikan, jangan sampai ketika overlap atau lift atau ketika noken buka tertinggi itu nggak ada spesi sekali coy, nggak ada jarak gitu, nggak ada jarak dari pair clampnya ini, jadi harus ada jarak coy, jangan sampai rapat banget gitu ya. Gitu aja sih mungkin cara ngukurnya ya. Nah nanti untuk lebih jelasnya gue bakal bahas setelah komentar gitu, atau nanti kalau rame gue bakal berikan salah satu contoh pair clamp gitu biar lebih mudah. Oke mungkin itu aja, karena di luar rame banget coy, takutnya kurang jelas, mungkin nanti lanjut malam kali ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.